Jadi yang pertama amalannya adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bagi yang mau pakai lagu-lagu begitu, yang nggak suka lagu, diam-diam aja. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Yang mau panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang mau lebih panjang, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang belum hafal, tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image, gambar, print, baca, jadikan sebagai wallpaper desktop, dihafal, di print, tempel di dapur dekat kompor. Pagi-pagi sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka. Siang masak, baca lagi, memperbanyak istighfar. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan, wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka percaya nggak sama ucapan Nabi? Yang nggak percaya ya nggak apa-apa, lihat aja nanti. Corona sudah siap menyerang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menenangkan batin jiwa kita kecuali Allah. Maka ingat-ingat banyak-banyak Allah. Dosa kita banyak, silap kita banyak. Siapa yang tak berdosa angkat tangan. Yang nggak berdosa itu cuma 3. Orang tidur, anak bayi, orang gila. Dikatakan orang tidur sudah bangun dari tadi. Dikatakan anak bayi sudah akil balik. Yang ngaku nggak punya dosa, alternatif tinggal pilih nomor 3. Rufi'al qalamu an salasatin, diangkat penanya, catatan amalnya tidak berjalan dari 3 orang. Semua kita ini ada buku catatan amalnya. Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah buku itu sebagai penghitung, pencatat segala perbuatanmu. Tapi ada orang yang tidak dicatat amalnya. Anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun. Anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai mimpi akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kebaikan, sehat zahir dan batin. Amin. Nabi berapa kali beristighfar? 1 kali. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar 1 hari, kata Nabi, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Istighfar Nabi 100 kali. Ini 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 66, 99. Jadi 3 kali ulang. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan. Tapi ada juga ustadz yang melarang jangan istighfar pakai tangan kiri, karena kiri untuk cebok. Ada jamaah yang pakai kiri. Pas ditegur sama kiai, kamu kenapa pakai kiri? Saya ceboknya kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang penting niatnya baik. Yang biasa pakai tangan kanan bagus, yang mau pakai tangan kiri juga mubah, tidak sampai kepada haram, tapi pakai adab-adab baik. 3, ini kadang baru tasbih, takbir, tahmid, baru istighfar 3 kali sudah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Allah mau mengampuni?
Istighfar itu artinya memohon ampun dosa. Syarat ampun dosa mesti ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, al-idmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa untuk selamanya. Insya wabah penyakit sudah dekat, tetap juga dalam dosa, silakan, neraka jahanam sudah siap. Masih juga tidak mau bertobat, silakan, malaikat maut sudah siap. Satu hari malaikat maut menatap wajah kita 70 kali. Dari mulai bangun tidur tadi, malaikat maut sudah menatap kita, dia tatap. Kalau dia orang itu berbuat baik, dia mohonkan ampunan. Kalau berbuat dosa, silap dan salah, dia sudah mau cabut. Kata Allah, malaikat maut, jangan cabut dulu. Kenapa? Waktunya belum tiba. Ini banyak yang udah dilihat malaikat maut, cuman kita tidak melihat. Kenapa Allah tidak tunjukkan malaikat maut, Ustaz? Tuyul aja takut mau ngelihat malaikat maut. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali bertaubat dan memperbanyak istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang kedua adalah banyak-banyak bersolawat. Cuman kadang ada orang ini solawatnya, saya solawat mesti pakai lagu-lagu Pak Ustaz. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu sebelah sana Pak Ustaz, lagu kami lain. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rupanya di Malaysia iramanya lain lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang mau pakai irama bagus, yang mau pakai lantunan bagus, yang nggak mau pakai irama mau diam bagus. Ente kalau nggak pakai suara, ini namanya solawat silent. Saya kalau ribut-ribut itu bising, saya mau hati saya tenang. Jangan salahkan yang solawatnya diam, karena mungkin dalam diam dia mendapatkan ketenangan. Jangan salahkan yang bersolawat bersuara, karena menurut dia dengan bersuara dia sedang mengusir hantu dan setan. Sudah tahu teman ini suka solawat diam, dia sukanya diam, biarin aja. Jangan dia diam malah dibisik, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya ngajak kelahi. Betul. Yang nggak boleh itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu maka selawat-selawat ini kita baca. Saya maunya selawat yang ada dalam hadis saja. 5 selawat. Ada 5 selawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Print, boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca, bagikan ke masjid, kasih ke anak-anak kita bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad, solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri, solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai, solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh, karena itu bagian dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang.
Nyada kadang imam panjang, Sami Allahu liman hamidah. Loh, itu kan nggak panjang Pak Imam. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, nyantuk saya. Nabi selalunya Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelahi. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelahi. Yang ketawa yang nggak sholat, mereka di luar lagi main gaple, lepak malah 6. Dia tengok kenapa kelahi, kenapa mereka kelahi dalam masjid, gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita. Maka sudah bersolawat, tulis itu bagus di grup-grup, di FB, di Instagram. Sudahkah Anda bersolawat hari ini? Komen sudah. Sudahkah Anda bersalawat hari ini? Sudah. Ada satu komen. Anda risau dengan berat badan, minumlah susu. Apa ini? Bapak Ibu ada yang kena seperti itu? Saya pikir saya aja. Itu saya selalu buat komen itu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah. Jamaah komen, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu, Anda terlalu kurus, minum susu ini. Saya pikir yang dapat cuma saya. Iklan-iklan aja, tapi selawat dulu. Betul? Insyaallah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan. Anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan. Huttat digugurkan, huttat ditutupi. Wa rufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Langsung katanya Pak Ustadz, kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10. Nah itulah ya. 2 kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa yang mengatakan perempuan dihinakan? Siapa yang mengatakan perempuan tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustadz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi. Betul? Ini bagus. Arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan. Tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Amin. Rupanya ada anak gadis di belakang, perempuan bagus di atas. Bapak Ibu nanti insya Allah umur panjang, badan sehat, bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca, ibu kota Maroko, tempat saya kuliah. Nama negaranya Maroko, ibu kotanya tulisannya Casablanca, cara bacanya Casablanca. Kaza artinya rumah, Blanca artinya putih. Casablanca rumah warna putih. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih. Di sana ada masjid di tepi laut Mediterania, dibangun oleh Raja Hasan II, dan perempuan dibuat di atas, laki-laki semua khusyuk di bawah. Saya kira ini meniru arsitektur masjid dunia. Insya Allah cantik luar biasa. Ada kaligrafinya, Masya Allah. Saya yakin semua orang yang masuk ke masjid ini semua berdecak kagum seperti melihat kucing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada 2 orang bertemu bersalaman, Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa 2 orang ini bersalaman kok bersolawat?
Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat, khotib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khotib naik ke atas mimbar hari Jumat, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Solawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu kepadanya, wasallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa nggak sopan kalau nggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi saya nggak pernah nyalahkan yang nggak pakai Sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustadz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hanya tata krama, sopan santun, adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Oh kenapa? Gara-gara Sayyidina. Na'udzubillah. Yang penting bersolawat, istighfar, taubat, sudah. Banyak solawat, sudah. Apalagi yang ketiga, Shadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri, diam-diam, menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Kami pengurus masjid mau nulis di dinding Pak, whiteboard. Jangan. Kalau mau tulis hamba Allah aja. Berapa Pak? 2000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur, nama sumurnya Bayroha, letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talhah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh, karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talhah. Sampai hari ini di Madinah
ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan, namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya, dia nyumbang. Turun ayat, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah, apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman, tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwa Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita udah lama kenal, 40 aja ambil lah. 250.000 Pak 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwah, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet, dan tidak kena racun.